Ein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt, denn es steht zu Schutz. Halo Sobat Baku, hantam yang pengennya Vespa tapi masih Supra. Ya salam sama bos. Dilansir dari Historia.id pada 30 April 1941, bapak kalian, Bapak Hitler, mengirim surat balasan kepada Raja Farouk, raja ke-10 dari dinasti Muhammad Ali yang menggantikan ayahnya Fuad pertama pada 1936 dari Mesir. Surat Führer ini berisi pernyataan bahwa Hitler akan dengan senang hati mempertimbangkan kerjasama yang lebih erat antara Jerman dan Mesir. Saat itu Perang Dunia Kedua memang sedang berkecamuk. Bapak kalian memang perlu dukungan dari manapun, perlu sekutu dari manapun, ya kan? Dan serupa dengan masa-masa sebelumnya, persaingan antar ideologi pun mendominasi. Ideologi pula yang melatar belakangi kerjasama antara Hitler dan dunia muslim. Ada kesamaan pandangan antara Arab dan Nazi. Arab menganggap Inggris dan Prancis akan menjadi penguasa di kawasan regional Arab pasca perjanjian Versailles. Dan Inggris dan Prancis memiliki stereotip sebagai penjajah. Sedangkan Nazi membenci liberalisme yang diusung Inggris dan Prancis. Mayoritas Arab maupun Nazi juga anti-Yahudi. Keduanya juga mempunyai gagasan tentang persatuan global. Muhammad Amin al-Husseini adalah tokoh yang menjembatani kedua belah pihak. Dia berasal dari klan Al-Husaini yang terdiri dari orang-orang kaya pemilik tanah di selatan Palestina. Tak heran jika sebagian besar anggota klan ini menjadi wali kota Yerusalem dan penentang Zionisme. Ketertarikan Al-Hussein terhadap Nazi muncul waktu itu ketika Hitler mulai berkuasa di Jerman pada 1933. Tapi kontak langsungnya dengan Jerman terjalin 3 tahun kemudian. Nazi mengirim utusan François Genoud yang dikenal sebagai seorang bankir Swiss di tubuh Third Reich dan anggota kehormatan pasukan elit Nazi Waffen SS, bukan spesial sambal ya bos. Nah, dia pun dikirim ke Palestina. Setahun kemudian, Hauptsturmführer SS Nazi Adolf Eichmann dan asistennya Oberscharführer H. Hagen mengunjunginya di Palestina. Selain berbincang mengenai Yahudi, Al-Husseini resmi menjadi penyandang dana dan pembantu militer dalam merangkul sumber-sumber Arab. Pada 25 November 1941, Al-Husseini rapat dengan bapak kalian yang berjanji akan menjadikan Al-Husseini Führer atas seluruh dunia Arab segera setelah Nazi menyeberangi pegunungan Kaukasus dan melebarkan Third Reich ke Timur Tengah. Hitler pun mendukung kedaulatan negara-negara Arab waktu itu. Dalam rapat dengan Hitler itu pula, keduanya sepakat sesegera mungkin membentuk dan melatih Legion Arab Nazi yang terdiri dari Muslim Eropa. Al-Husseini juga rapat dengan kepala SS, nggak enak nama ini, Heinrich Himmler. Agak-agak merinding. Himmler menugaskan Al-Husseini merekrut orang-orang Muslim ke dalam unit-unit elit militer yang bertugas di Balkan, Rusia, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Himmler yakin perekrutan Muslim ke dalam SS akan membuat pasukan elit kian mantap cemerlang. Himmler terinspirasi resimen-resimen Bosnia-Herzegovina yang direkrut militer Austro-Hungaria dalam Perang Dunia Pertama. Divisi Muslim ini pun ditempatkan langsung di bawah Wehrmacht alias Angkatan Darat Jerman waktu itu. Tentara Muslim Nazi ini terdiri dari sekitar 100.000 Muslim Eropa dan dibagi dalam beberapa divisi. Yang terbesar adalah Brigade Hanzar yang oleh Al-Husseini dianggap sebagai serdadu yang terbaik bagi Islam. Tugas brigade ini awalnya untuk menghancurkan sayap militer partisan Tito yang beroperasi di timur laut Bosnia, terutama di Srem, lalu menggantikannya dengan pemerintahan lokal. Uniknya, tiap batalion ini memiliki imam masing-masing. Dan meskipun ini adalah kesatuan Muslim, namun terdapat serdadu Kristiani dalam Brigade Hanzar ini. Jumlahnya bahkan kira-kira melebihi kuota 10% seperti yang ditetapkan oleh Himmler.
Nah, hingga mun sayang beribu sayang ketika Jerman harus kalah ya kan pada Mei 1945 akibat bapak kalian itu nggak mau dengar-dengar masukan-masukan dari jenderalnya ya kan, maka berakhir pula lah persekutuan Nazi dan Muslim. Al-Husseini ditangkap oleh pasukan Prancis waktu itu. Al-Husseini kemudian memimpin kembali perjuangan orang Arab Palestina atas pembentukan negara Israel, dan dia juga mendorong militer Mesir terlibat dalam Perang Arab-Israel pada 1948. Bagaimana menurut kalian tentang keterlibatan sejarah asal-muasal pasukan-pasukan Muslim di tubuh Nazi? Menarik bukan? Silakan, mau subs boleh, kagak juga kagak apa-apa, tapi tetap pastikan baku hantam kalian. Di warung kopi di jalur Gaza yang banyak roket-roket terbang itu loh.